yang akan membahas tentang budaya karakter Tangerang secara keseluruhan. Saya juga harus bingung sebab ini adalah tukang ngomong ini. Maka untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Kang Uten. Berikan tepuk tangan untuk Kang Uten. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar, Kang Habibie, Kang Ali, Pak Komar, dan Pak Ugi ya. Ini momen yang luar biasa, kita bisa bertemu selama kita tidak bersua sesama alumni maupun para ketokohan di Tangerang Raya. Tentu ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin, dan saya memberikan apresiasi kepada Kang Roni dan Kang Anwar yang telah memberikan menginisiasi acara seperti ini sangat bagus sekali untuk melihat kembali kita kepada akar yang sesungguhnya dari Tangerang Raya itu. Di era pasca pandemi ini memang sedang terjadi perubahan besar di seluruh masyarakat di dunia, terutama dalam pola pikir dan cara memandang melihat situasi realitas kehidupan ke depan. Ini sedang ada perubahan yang luar biasa, dan perubahan itu mengarah kepada orang mencari kepada akar yang sesungguhnya. Karena itu saya menganggap ini sangat momen yang luar biasa. Dengan menggarap dan membahas tentang Arya Wangsakara, kita bisa masuk menjadi pintu masuk untuk membahas secara lebih detail tentang substansi akar sejarah, akar budaya, akar ulama, dan akar Tangerang itu sendiri. Dan memang saya melihat dari perjalanan Arya Wangsakara itu memberi ruang kita untuk membuka dan masuk ke situ. Nah, karena itu saya ingin bicara di dalam konteks itu ya, konteks substansi kebudayaan, substansi keulamaan, dan substansi kesejarahan Tangerang Raya itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat dari pembicaraan Kang Ali, kemudian Kang Komar, dan Kang Mugi tadi, bahwa Sunda selalu disebut-sebut di dalam banyak buku itu, Sunda itu menjadi basic yang luar biasa dari akar kebudayaan dan akar perjuangan daripada leluhur kita. Karena memang Sunda itu memang akar dari Nusantara ini. Gitu. Hanya persoalannya kita sekarang melihat Sunda itu sangat parsial ya, sangat parsial hanya pada batas kesenian, kebudayaan, atau apalah itu, atau bahasa. Padahal Sunda itu adalah sebuah peradaban gitu. Sunda adalah sebuah peradaban, dan Nusantara ini adalah Sunda. Jadi kalau Anda misalnya melihat peradaban dunia atau dalam sejarah masa lalu itu dulu hanya ada disebut dengan Atlantis gitu. Atlantis itu apa? Itu adalah Sunda besar. Jadi dunia ini terbagi hanya dua, ada Sunda besar, Sunda kecil, yang disebut Sunda Land gitu loh. Jadi Sunda kecil itu adalah Nusantara ini sampai ke Asia Tenggara, dan Sunda besar ini adalah benua. Jadi sang itu adalah cahaya, ada itu agung dalam bahasa Sanskerta. Jadi cahaya agung, karena itu ada namanya agama Sunda Wiwitan. Wiwitan itu mimiti. Jadi sang itu cahaya agung, dah itu agung, Wiwitan itu mimiti. Jadi agama pertama di bumi itu adalah Sunda Wiwitan. Nah, ini sebetulnya kalau kita pelajari ke sejarah dunia, Cina, India, Jepang, itu banyak sekali idiom-idiom yang dipakai oleh kultural negara-negara hebat itu pakai bahasa ada Sunda. Bahkan Sinto itu dari bahasa Sunda sebetulnya, karena kemudian diartikulasikan menjadi matahari gitu. Jadi itu bahasanya yang sangat lebih luas lagi. Tapi artinya kita ingin mengatakan bahwa akar budaya kita, terutama Tangerang dan sebagian besar Nusantara ini emang adalah Sunda gitu. Ya, karena itu Sunda harus diartikan sebagai bukan hanya bahasa saja, tapi sebagai perilaku peradaban. Kalau tadi Goboko, misalnya Kipas itu hanya bagian kecil saja. Ada banyak sekali soal tulang, soal asupan itu maknanya sangat filosofis sekali. Kita akan bahas nanti soal itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau kita harus mencari akar kebudayaan, kemana kita membangun kota ini, membangun daerah kita ini, ya saya pikir kita tidak bisa lepas dari Sunda itu. Ya, satu. Yang kedua adalah akar sejarah, ya, akar sejarah Tangerang itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ugi tentang silsilah Arya Wangsakara, juga Pak Habibie sudah menjelaskan siapa itu Arya Wangsakara.
Tetapi ada yang belum dibahas tadi. Kenapa Arya Wangsakara lari ke Tangerang, lari ke Banten? Jadi sebetulnya dulu ketika Prabu Siliwangi hendak mau jatuh itu sudah ada pembagian wilayah ya, antara Cirebon dengan Sumedang Larang. Nah kebetulan wilayah Banten ini dibagi dua. Sebagian besar itu dikuasai oleh Cirebon ya, daerah Serang, Cilegon ke sana. Karena itu bahasanya itu sekarang bahasa Jawa ya. Kemudian juga wilayah Tangerang Utara itu juga Cirebon. Paku Haji itu beda galangan aja, dengan Krono itu udah beda bahasa, itu beda galangan aja. Nah wilayah Tangerang itu sampai Bogor ya, itu dikuasai bagian lain oleh Sumedang Larang gitu, Sumedang Larang yang kemudian diutuslah. Memang ada banyak versi, ada yang bilang bahwa Arya Wangsakara itu lari ke Banten, tapi ada yang saya meyakini bahwa dia ditugaskan gitu, ditugaskan untuk mengembangkan ajaran-ajaran Islam dan menjaga kekuasaan yang sudah dibagi oleh kekuasaan Sumedang Larang di wilayah Banten ini, kira-kira gitu. Nah karena memang basic dari apa namanya, dari leluhur Sunda itu memang sudah ada jauh sebelum Cirebon atau sebelum datang. Itu ada Gunung Umum yang menguasai wilayah Banten Selatan ya, mulai dari Badul, mulai dari apa yang sekarang sisa-sisanya masih terlihat sangat jelas, mulai Cisungsang, mulai Ciptagelar sampai ke Sukabumi, itu adalah sisa-sisa dari leluhur Sunda. Nah kebetulan saya dengan istri sudah jarang Pak ke Pangeran Santrinya, ke Pucuk Umumnya, ke Gesang Ulunnya ya. Saya alhamdulillah sudah masuk ke makam dan ke museum-museum di sana. Dan kemudian dari itulah kenapa Arya Wangsakara itu datang ke Banten, karena memang menurut saya bukan lari. Memang ada perselisihan ketika itu, ada perselisihan KOC di sana, tapi sesungguhnya dia memang ditugaskan untuk mengembangkan ajaran Islam dan mengembangkan merawat kekuasaan Sumedang Larang di sini. Nah kira-kira gitu, oke terlalu. Nah ini bisa kita perdebatkan, ada banyak versi saya kira ya. Nah kemudian dari Arya Wangsakara ini kita bisa masuk membahas mana substansi dari ulama ya. Ulama itu apa gitu. Ulama itu sekarang sudah ada bergeser. Dulu ulama itu bukan status sosial kayak sekarang. Orang ribut mengajar status ulama. Baru punya jenggot 2 aja udah sorban hijau udah ngaku ulama. Baru ngomong di musola aja jurus viral udah ngaku ulama. Kira-kira gitu. Ya. Jadi ulama itu kan dulu itu profesi. Ulama itu profesi. Karena apa? Orang yang berilmu tinggi gitu loh. Karena itu dulu ulama itu ada banyak istilah, ada ulama falak, ada ulama fikih, ada ulama politik, ada ulama pertanian, ulama perbintangan, dan dibuktikan dengan karya-karya. Itu ulama gitu loh. Nah sekarang baru apa gitu, baru sudah membenci pemerintah saja sudah bilang saya ulama. Ini kan repot kita. Jadi Arya Wangsakara membuktikan bahwa dia adalah ulama yang sesungguhnya. Apa ulama itu? Orang yang berilmu tinggi. Ada tingkatannya juga. Kalau dalam strata keilmuan itu kan ada matematika, ada logika, ada filsafat, ada metafisik. Kalau di dalam ilmu syariat, hukum dalam ilmu Islam itu ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat, kira-kira gitu ya. Ada tingkatannya. Kalau yang sering pidato minta ampun itu baru syariat atau baru matematik yang hitung-hitung. Gitu. Baru ceramah sedikit aja amplopnya berapa, itu udah masih matematik paling rendah. Baru bilangan cacah dia. Paling rendah itu matematik atau syariat. Tetapi ulama yang disungguhnya adalah ulama yang sudah pada tahap makrifat yang sudah digambarkan oleh Arya Wangsakara. Artinya apa? Bukan lagi disuruh. Bukan lagi karena apa? Bukan lagi karena didorong oleh sesuatu yang di luar dirinya, tetapi ada panggilan di dalam dirinya bahwa inilah tugas melaksanakan, mengimplementasikan sifat-sifat Tuhan di muka bumi. Kira-kira gitu. Karena ulama itu ilmu tinggi. Kalau orang yang sudah berilmu tinggi, maka dia akan merasakan bahwa dia tidak punya apa-apa, bahwa dia tidak bisa apa-apa, bahwa dia bukan siapa-siapa, kecuali dia adalah tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan sifat-sifat Tuhan di muka bumi. Itu ulama. Nah, itu sebabnya Arya Wangsakara itu menunjukkan bukan saja dia seorang ahli kitab yang bisa menerjemahkan banyak buku, tetapi juga dia ahli perairan.
membuat kanal, memerintahkan warga Tangerang di sekitar Cisadane ini menanam pohon kelapa sebanyak mungkin atas perintah Sultan Tirtayasa. Tirtayasa juga ulama air dia, karena itu disebut Tirtayasa. Jadi ahli rekayasa air. Anda bayangkan kalau nggak ada beliau dan nggak ada Wangsakara, dari mana kita makan? Semua cetakan ribuan, jutaan hektar sawah itu berkat karya-karya Arya Wangsakara dan atas perintah Tirtayasa. Itu dasar. Itu artinya apa? Mereka punya vision yang luar biasa. Bagaimana menjalankan kehidupan jangka panjang untuk umat manusia, bukan hanya umat sekelompoknya. Nah itu ulama. Nah kira-kira gitu. Nah karena itu selain kita bisa memahami bahwa arti dengan Arya Wangsakara itu memahami arti ulama yang sebenarnya, tapi juga kita juga bisa memahami arti Tangerang dan keulamaan di Tangerang. Arya Wangsakara lah yang menjadi sebuah kotak Pandora ya untuk membuka bagaimana sifat-sifat, sikap-sikap keulamaan itu berkembang di Tangerang. Dan mulai Arya Wangsakara, sikap-sikap keulamaan itu mulai berkembang di Tangerang, sehingga Lengkong Kiai ini bukan saja dulunya waktu zaman pertahanan Tirtayasa menjadi pusat pertahanan perang dari Jago Panjang sampai ke Tangerang, bahkan sampai ke Ciampea ya, pinggiran Serang. Tetapi juga Lengkong ini menjadi pusat ilmu pengetahuan. Di Lengkonglah para wali-wali Banten itu lahir. Ya, di Lengkonglah para wali Banten itu lahir. Jadi kalau Banten dikenal sebagai daerah wali, walinya dari Lengkong. Ada Ki Mustaqim, ada Ki Musa, ada Ki Ali, ada Ki Muhtar, ada Ki Nur Saad. Semua adalah para wali-wali yang lahir dari keturunan Arya Wangsakara yang kemudian menjadi wali. Dan karena mereka adalah ulama yang sesungguhnya, bukan hanya berjubah kemudian banyak pidato kesana kemari kayak para ustadz yang sekarang, tetapi berkarya. Anda bayangkan dari mana kitab Jurmiyah, dari mana kitab Alfiyah, dari mana kitab Safina, semua dari teman-teman Lengkong. Tadi Pak Komar bilang ahli apa? Ahli grafi. Bukan zaman kali zaman Soeharto, bukan. Ada Ki Muhtar yang namanya ahli grafi, pencetus ahli grafi pertama. Bahkan Masjid Haram di sana di Mekah itu yang nulis siapa? Dari Lengkong. Bahkan yang membuat kaligrafi di Kiswah Ka'bah orang Lengkong. Bahkan kop sejarah, kop surat, itu bisa dicek lagi ke orang Lengkong. Saya karena almarhumnya udah meninggal nih ya, Pak Jaya Burhan sama keluarganya dan Timota. Itu kop surat kerajaan Saudi Arabia. Kaligrafinya pun yang buat orang Lengkong. Bayangkan. Nah ini yang terlupakan. Nah kemudian yang kedua, Arya Wangsakara itu karena bagian dari Sultan Tirtayasa itu mengembangkan keulamaan juga berkembang di Tangerang Utara, mengembangkan Tangerang Utara itu di Kresek. Di Kresek itu ada yang namanya Desa Cakung, ya. Desa tertua di Banten itu. Desa Cakung itu dulu itu seperti Lengkong ini menjadi pusat kajian Islam di sana. Itu bukan hanya pesantren, tetapi juga tempat ngajinya para sultan. Jadi dulu kalau Kesultanan Banten itu dulu ya di zaman di abad 16 itu bukan hanya pusat pemerintahan dan orang, tapi kayak pesantren gitu. Jadi selain secara infrastruktur sudah kayak Singapura, ya ramai sekali, ada banyak gedung tinggi, dan kemudian juga ada banyak pedagang dari berbagai negara, Spanyol, Prancis, dari Inggris berdatangan untuk berdagang, tapi juga orang-orang dari berbagai nusantara datang ke Banten untuk dua hal, untuk berdagang dan menuntut ilmu. Nah, guru-gurunya itu dari Kresek, Tangerang. Guru-gurunya itu dari Kresek, yang masih dari keturunan Arya Wangsakara ini ya. Jadi kesininya itu luar biasa. Hanya kemudian setelah zaman putranya Tirtayasa itulah ya, kemudian pertempuran saudara, karena Belanda tidak kuat melawan Banten yang dikuasai oleh Tirtayasa, maka dia melakukan adu domba, yaitu membuat Sultan palsu ya, Sultan palsu yang dijadikan anak
Tirtayasa, kemudian melawan Tirtayasa itu sendiri gitu loh. Jadi terjadilah pertempuran hebat dan disitulah kemudian hancur. Dan itu adalah skenario besar dari Bizantium, kerajaan Bizantium. Karena apa? Karena Banten itu dulu sangat berpengaruh bukan hanya di Nusantara, tapi seluruh dunia. Bahkan punya emas mata uang sendiri waktu itu, gitu loh. Sampai Inggris pun bolak-balik bertukar diplomasi ya, bertukar delegasi itu perdagangan dan politik itu luar biasa. Jadi waktu itu kekuasaan terbesar itu Inggris. Tapi kita juga Islam itu masih ada sisa-sisa zaman Ottoman ya, Ottoman, dan Banten itu sebetulnya bagian dari kerajaan Ottoman yang luar biasa pengaruhnya. Nah, karena itu Banten menjadi pusat perdagangan dan politik yang sangat ditakuti. Nah, tahu bahwa Belanda ini bahwa Banten susah, maka dia adu domba. Setelah dia adu domba, ya, Banten itu bukan hanya dihancurkan secara fisik semuanya, tetapi juga dihancurkan secara kultural. Jadi keturunan para sultan itu dipecah-pecah di Surabaya, di mana-mana pecah. Sampai sekarang kita kehilangan jejak itu. Siapa sebetulnya pewaris Kesultanan Banten? Ya. Karena itu yang terjadi perpecahan terus, gitu. Berakhir kan ada Bambang Nusantara dan seterusnya. Jadi saya kira itu saudara-saudara sekalian. Jadi Tangerang lewat Arya Wangsakara kita bisa melihat dan jadi semacam pintu masuk untuk merevisi kembali, mereinterpretasi kembali semua pendidikan kebudayaan, pendidikan keislaman maupun sejarah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah kita. Karena itu tidak hanya sampai sekarang menurut saya. Jadi bukan hanya mulok, tetapi juga pemerintah harus punya political will, harus punya kemauan politik untuk mengembalikan bahwa daerah ini harus dibangun dengan basic kebudayaan. Tidak ada daerah yang maju tanpa basic kebudayaan. Dan kebudayaan itu mulai dari sini, dari Rengkong dan Kresek. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Uten yang sudah memberikan penjelasan. Ternyata kita semakin menambah wawasan tentang Tangerang dalam sudut pandang lain, sehingga pengaruh Sunda ternyata menjadi pengaruh Nusantara dan menjadi peradaban dunia. Ya, mungkin lebih menarik kalau kita nanti di channel-channel yang lain kita akan membahas lebih luas lagi. Hadir di tengah kita narasumber terakhir